Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang ikatan kimia ya. Ikatan kimia yang akan dipelajari pada pertemuan ini adalah ikatan ion. Sebelum menjelaskan ikatan kimia, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar air ya. Air itu memiliki rumus kimia H2O. Kemudian ini adalah garam dapur, rumus kimianya NaCl. Kemudian ini alkohol, ya, rumus kimianya C2H5OH, ya, ini jenisnya etanol. Kemudian ini gas oksigen O2. Kemudian, nah yang ini, ya, yang gas udara yang bisa terbang itu adalah helium, ya. Kemudian ini gas hidrogen, rumusnya adalah H2. Nah, air memiliki rumus H2O. Kenapa air itu rumusnya H2O? Kenapa tidak H3O atau H4O? Ya. Kemudian ini garam dapur, rumusnya adalah NaCl. Kenapa tidak NaCl2? Ya. Ini oksigen O2, kenapa tidak O-nya 1? Seperti ini helium. Kenapa helium hanya He saja? Ya, tidak He2, He3 atau He4. Kenapa hidrogen H2 tidak H1 seperti helium? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut ya dapat dijelaskan atau dapat terjawab setelah kita belajar tentang ikatan kimia ya. Yang pertama atau A, kestabilan atom ya, kestabilan unsur. Di alam hanya atom gas mulia atau golongan 8A yang stabil dalam bentuk atomnya ya, dan stabil dalam bentuk monoatomnya. Contohnya di alam gas mulia terdapat dalam bentuk He, Ne, Ar, Kr, dan Xe. Sedangkan unsur lain tidak stabil ya. Contohnya oksigen. Di alam tidak ada oksigen dalam bentuk O seperti gas mulia, tapi selalu dalam bentuk senyawa O2, H2O, CO2 atau senyawa yang lainnya. Nah, gas mulia itu golongan 8A ini. Golongan 8A di alam itu stabil dalam bentuk tidak bersenyawa, He, Ne, Ar ya, gas. Tetapi selain golongan 8A, itu justru sebaliknya. Ya, di alam selalu dalam bentuk senyawa. Oksigen di alam itu tidak selalu dalam bentuk O2 atau senyawa yang lain. Ya, begitu juga nitrogen. Tidak ada nitrogen dalam bentuk N1. Nah, kenapa gas mulia stabil dalam bentuk monoatomnya sementara unsur golongan yang lain tidak stabil? Menurut Lewis, pada dasarnya sifat unsur atau kestabilan unsur itu ditentukan oleh konfigurasi elektronnya. Perhatikan konfigurasi elektron gas mulia berikut. Yang pertama helium ya, 2, neon 10, 28, kemudian Ar 18, 288, Kr 36, 28, 18, 8, Xe 54, 28, 18, 18, 8 ya. Kemudian ada satu lagi Rn, cuma di sini tidak ditulis. Nah, menurut Lewis, yang membuat unsur gas mulia stabil karena elektron valensinya 8 atau yang disebut dengan oktet, atau 2 untuk helium ya, duplet. Nah, unsur lain itu kenapa tidak stabil seperti gas mulia? Karena elektron valensinya tidak 8. Nah, maka unsur lain akan berusaha stabil dengan cara berikatan atau bersenyawa. Makanya unsur selain gas mulia itu selalu dalam bentuk senyawanya. Nah, ikatan kimia yang akan dibahas ada ikatan ion ya, kemudian ada ikatan kovalen dan satu lagi ikatan logam ya. Nah, cara atom mencapai kestabilan. 1. Pembentukan ion. Contoh, natrium nomor atomnya 11,
konfigurasinya 281, natrium itu cenderung tidak stabil karena elektron valensinya tidak oktet atau tidak 8. Nah, natrium itu akan berusaha stabil dengan cara memiliki elektron valensi 8 seperti gas mulia. Yaitu caranya harus melepas satu elektronnya supaya oktet. Nah, kalau melepas elektron, ya, berarti natrium itu akan berubah jadi ion. Muatannya positif 1, itu sudah dibahas di ion ya, ada di pertemuan sebelumnya tentang ion. Sehingga konfigurasinya jadi stabil 2, 8. Nah, satu elektron ini dilepaskan, maka jadi bermuatan positif 1. Nah, itu penjelasan ya kenapa atom itu ada yang menjadi ion, karena berusaha untuk stabil. Contoh yang kedua, Cl misalkan 17, konfigurasinya 287. Nah, Cl tidak stabil karena elektron valensinya 7. Nah, supaya stabil, maka Cl harus menangkap satu elektron. Ya, bukan melepaskan 7, ya, tapi menangkap satu elektron karena lebih mudah menangkap satu elektron. Sehingga ya Cl karena menangkap satu elektron itu akan berubah menjadi Cl-. Nah, kalau menangkap elektronnya itu di kiri ya, kalau melepaskan elektronnya di kanan dilepaskan. Kalau ini dibutuhkan. Sehingga konfigurasinya jadi stabil 288. Nah, jadi cara atom mencapai kestabilan salah satunya adalah dengan berubah atau membentuk suatu ion. Yang kedua, dengan menggunakan pasangan elektron secara bersama ya. Pasangan atom yang sama-sama kekurangan elektron valensi akan berusaha mencapai oktet dengan menggunakan bersama-sama pasangan elektron. Itu nanti dibahas di ikatan kovalen. Berikutnya, lambang Lewis. Lambang Lewis adalah lambang atom yang disertai elektron valensinya. Contoh golongan 1A ya, litium, elektron valensinya 1, maka gambar struktur Lewis atau lambang Lewisnya seperti ini. 2 seperti ini, 3, jadi ada 4 sisi atas bawah kiri kanan ya. Nah, kalau golongan 8A itu semuanya berpasangan karena elektron valensinya 8. Nah, lambang Lewis unsur gas mulia itu menunjukkan 8 elektron valensi yang terbagi dalam 4 pasangan. Ya, jadi ditempatkan 4 pasangan seperti Ar ini ya, 1, 2, 3, 4. Lambang Lewis unsur dari golongan lain itu menunjukkan adanya elektron tunggal atau tidak berpasangan ya. Jadi nanti ikatan kimia ya berusaha si atom itu berikatan berusaha supaya elektron valensinya sama dengan golongan 8A. Nah, ikatan kimia yang pertama ikatan ion. Proses pembentukannya seperti ini ya. Contoh yang tadi Na. Yang mudah 281 konfigurasinya akan cenderung berubah menjadi ion positif dengan melepaskan satu elektron ya, ini yang dilepaskan elektronnya sehingga konfigurasinya berubah jadi 28. Kemudian Cl 287 ya. Kalau Cl stabilnya dengan menangkap satu elektron sehingga berubah konfigurasinya atau berubah menjadi ion Cl- ya, konfigurasinya jadi 288. Na plus tambah Cl- maka akan menjadi NaCl ya. Jadi ini ion Na plus ya. Jadi si satu elektron yang dilepaskan oleh Na akan ditangkap, kebetulan Cl membutuhkan 1 sehingga Na berubah menjadi positif 1 dan Cl berubah menjadi negatif 1, maka menurut hukum Coulomb kalau ada dua partikel yang berbeda muatan akan saling tarik-menarik, jadi antara Na plus dengan Cl- saling tarik-menarik sehingga terbentuklah senyawa NaCl. Nah, ini proses pembentukannya menggunakan lambang Lewis, Na elektron valensinya 1, kemudian Cl elektron valensinya 7 ya. Na harus melepaskan 1, maka
Cl membutuhkan 1. Jadi yang dilepaskan oleh Na ditangkap oleh Cl sehingga Na menjadi bermuatan positif 1, Cl menjadi negatif 1, sehingga saling tarik-menarik jadilah senyawa NaCl. Nah, atau proses pembentukan penjelasan secara submikroskopisnya seperti ini. Perhatikan video berikut. When a piece of sodium metal is added to a flat. Oke. Nah, dalam video ini logam natrium direaksikan dengan gas Cl, ya, gas klorid, natrium sodium, ya, bahasa Inggrisnya, maka akan berubah menjadi sodium klorida atau natrium klorida, atau yang tadi yang disebut NaCl. NaCl itu garam dapur, ya. NaCl itu garam dapur yang akan membentuk seperti ini. Nah, ini reaksinya seperti ada ledakan, ya. Nah, ini pemodelan tingkat submikroskopisnya, di mana gas Cl itu adalah yang jaraknya berjauhan, yang bergerak, sementara ini adalah logam natrium. Jadi natrium itu logam, dan logam itu padatan, partikelnya, jarak antar partikelnya rapat, ya. Kalau gas itu saling berjauhan dan bergerak. Nah, ini gas Cl2 atau gas klor. Nah, gas klor ini bereaksi dengan logam natrium, ya, perhatikan. Nah, ini gas klor bereaksi dengan logam natrium sehingga membentuk NaCl, ya. Nah, yang ini adalah logam natrium yang lebih besar, yang ini adalah ini atom natrium, atom Na, kalau ini adalah atom Cl, ya, yang berwarna hijau ini. Nah, Na, natrium tadi melepaskan elektron ke Cl, ya. Natrium itu metal, logam. Kemudian ini adalah Cl-nya non logam, ya. Nah, natrium itu dalam intinya ada 12 neutron dan 11 proton, sementara elektronnya ada 11. Yang tadi dikonfigurasikan 11 itu 2, 8, 1, ya. Sementara Cl dalam intinya ada 17 proton dan 18 neutron, sementara elektronnya ada 17, ya. Nah, ulangi lagi. Perhatikan, Na itu melepaskan satu elektron ke Cl. Pada awalnya, ukuran atom atau jari-jari atom Na itu lebih besar daripada Cl, walaupun jumlah kulitnya sama. Itu sudah dijelaskan di sifat periodik unsur. Kemudian, Na, ya, melepaskan elektron ke Cl, sehingga Na yang tadinya punya 3 kulit berubah menjadi 2 kulit, ya, karena satu elektron di kulit terakhir itu dilepaskan sehingga kulitnya ada 2, dan Cl itu jadi lebih besar jari-jarinya daripada Na. Itu juga udah dijelaskan di sifat periodik unsur. Jadi ikatan ion itu terjadi antara logam yang ini dan non logam, ya. Natrium logam, Cl non logam. Nah, karena Na melepaskan elektron, maka Na menjadi bermuatan positif 1, jadi ion positif, sementara Cl jadi ion negatif, ya. Ini sekali lagi prosesnya. Sehingga saling tarik-menarik jadilah senyawa NaCl. Dan dalam 1 sendok garam dapur saja, itu tidak sesederhana Na dan Cl-nya 1, tapi jumlahnya sangat banyak, ya. Seberapa banyak itu nanti dijelaskan di konsep mol di bab-bab berikutnya. Ya, seperti ini, ya, pemodelannya. Karena jumlahnya sangat banyak sehingga membentuk seperti ini, ya. Nah, struktur NaCl tadi
strukturnya seperti ini, ya, berbentuk kubus. Nah, salah satu cara menggambar struktur natrium klorida atau NaCl dalam kristal NaCl, tiap satu ion Na+ itu dikelilingi oleh 6 ion Cl-. Dan sebaliknya, tiap satu ion Cl- dikelilingi oleh 6 ion Na+. Ya. Nah, tiap satu ini, atau misalkan yang Na-nya yang ini, tiap satu Na dikelilingi oleh 6 Cl, sebaliknya tiap satu Cl dikelilingi oleh 6 Na, sehingga perbandingannya 1:1. Jadi NaCl itu, ya, perbandingannya 1:1, artinya jumlah Na dan jumlah Cl-nya sama banyak. Ya. Bukan berarti dalam 1 sendok itu ada Na1 Cl1, ya, itu perbandingan paling sederhananya. Itu nanti juga dibahas di rumus empiris, ya, atau itu disebut rumus empiris. Nah, ini penjelasannya. Ya. Nah, ini struktur kristal NaCl. Yang ini Na, yang biru ini Cl, ya, lebih besar. Oke. Jadi strukturnya seperti ini. Nah, setiap satu atom Na itu dikelilingi oleh 6 Cl, begitu juga setiap satu atom Cl dikelilingi oleh 6 Na, ya. Ya. Supaya lebih mudah paham, perhatikan video ini, video animasi ini. Nah, ini isi kristal NaCl. Ya, dihapus jadi 1. Nah, ini 1 Cl dikelilingi oleh 6 Na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Tuh. Nah, begitu juga sebaliknya, ya. Nah, ini 1 Na dikelilingi oleh 6 Cl-. Jadi kesimpulannya, ikatan ion itu adalah ikatan atau gaya tarik menarik, ya, yang terjadi secara elektrostatis antara ion positif dan ion negatif. Atau ikatan yang terjadi antara atom yang kelebihan elektron valensi dengan atom yang kekurangan elektron valensi. Atau ikatan yang terjadi antara unsur logam dan non-logam, ya. Jadi yang positifnya logam, yang negatifnya non-logam. Contoh kedua, kalau tadi Na dan Cl, sekarang Mg dan Cl, ya. Mg nomor atomnya 12, Cl nomor atomnya 17. Dikonfigurasikan Mg 282. Nah, supaya stabil, Mg itu harus melepaskan 2 elektron. Ya, jadi kalau elektron valensinya melepaskan 2, kalau elektron valensinya 3 melepaskan 3, ya. Gimana kalau elektron valensinya 4? Nah, kalau 4 itu tidak melepaskan, tidak menangkap, ya, nanti itu di ikatan kovalen. Kalau elektron valensinya 7, itu cenderung menangkap 1. Elektron valensi 6 cenderung menangkap 2. Elektron valensi 5 cenderung menangkap 3. Ya, jadi 4 itu tengah-tengah, tidak melepas dan tidak menangkap. Oke. Mg cenderung melepaskan 2 elektron sehingga menjadi Mg2 plus 2 elektron yang dilepaskan. Konfigurasinya jadi oktet 2, 8. Cl, ya, sama seperti tadi, membutuhkan 1, jadi menangkap 1, jadi Cl-. Nah, kalau tadi antara Na dengan Cl itu mudah. Kenapa? Karena Na melepaskan 1, Cl membutuhkan 1. Kalau Mg dengan Cl, Mg itu melepaskan 2, sementara Cl hanya membutuhkan 1. Maka prosesnya seperti ini, ya, atau lambang Lewisnya seperti ini. Nah,
Mg itu harus melepaskan 2, sementara Cl hanya butuh 1. Misalkan dilepaskan 1 ke Cl ini. Nah, satu lagi kemana? Jawabannya adalah Cl-nya harus ada 2. Ya. Nah, jadi seperti ini. Sehingga Mg karena melepaskan 2 menjadi 2 positif, dan Cl karena menangkap 1 ya negatif 1. Cuma ion Cl-nya atau atom Cl-nya ada 2. Sehingga ditulis seperti ini. 2 Cl-, atau kalau mau diuraikan Cl-, ya, tapi cukup dengan 2 Cl- ini. Nah, yang namanya senyawa ion itu netral, ya. Netral itu muatan positif sama dengan muatan negatif. Ini positifnya 2, maka negatifnya harus 2. Ini juga negatifnya 2. Kenapa 2? Karena negatif 1 kali 2, jadi negatif 2. Sehingga akan saling tarik-menarik dan terbentuklah senyawa MgCl2. Nah, kalau menulis ini disebutnya rumus senyawa ya, atau rumus kimia. Kalau menulis rumus kimia, nah angka 2 ini berubah jadi di kanan jadi kecil atau disebutnya angka indeks ya. Jadi kalau angka Mg-nya 1 tidak perlu ditulis, jadi MgCl2 terdiri dari 1 Mg dan 2 Cl. Nah, atau Mg2 plus 2 Cl min hasilnya adalah MgCl2. Ini videonya. Nah, ini Mg ya. Nomor atomnya 12. 2. Nah, ini 2 8 2 ya. Di kulit terakhir 2. Ini Cl 17. Cl-nya ada 2 ya, 2 8 7. Cl butuh 1, Mg harus melepas 2. Nah, maka kenapa si Cl-nya harus ada 2? Ya karena yang satu dilepaskan ke sini, yang satu lagi ke kanan, yang ini ya, Cl yang satu lagi. Nah, ini. Nah, ini dilepaskan sehingga jadi jari-jarinya jadi kecil ya, karena kulitnya berubah jadi 2. Sehingga Mg menjadi 2 plus, Cl negatif 1, Cl-nya ada 2 ya. Saling tarik-menarik ya berdasarkan hukum Coulomb, maka saling tarik-menarik karena berbeda muatan, hingga terbentuklah senyawa MgCl2. Nah, senyawa ini senyawa MgCl2. Atau untuk menentukan rumus senyawa ion itu mudah ya, tanpa harus proses seperti ini ya. Nah, caranya elektron yang dilepaskan 2, ini elektron yang dibutuhkan 1. Kalau mau menjadi senyawa itu harus netral, artinya yang dilepaskan dengan yang dibutuhkan itu harus sama. Ini berbeda, ya muatannya juga berbeda. Ini positif 2, ini negatif 1. Nah, supaya sama tinggal kali silang saja. Yang 2, nah ini kan 2, 1. Maka yang 2 dikali 1, yang 1 kali 2. Artinya Mg-nya tetap ada 1, kemudian Cl-nya kan kali 2, jadi Cl-nya ada 2. Sehingga terbentuklah ini. Mg-nya 1, Cl-nya 2, jadi apa? MgCl2. Ya. Nah, kenapa nulisnya MgCl2, tidak Cl2Mg? Nah, aturannya adalah positif dulu, kemudian negatif, atau logam non-logam ya. Berikutnya sifat senyawa ion. Jadi senyawa ion itu adalah senyawa yang berikatan ion. Contohnya garam dapur ya tadi. 1. Pada suhu kamar berwujud padat. Jadi senyawa ion itu berwujud padat. Kemudian struktur kristalnya kuat tapi rapuh ya, seperti garam dapur. Kemudian yang ketiga, memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi ya. Jadi garam dapur contohnya itu memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Ya, coba saja didihkan garam dapur ya. Didihkan itu bukan dicampur air. Ya, maksudnya adalah kalau dicampur air itu jadi larutan garam dapur ya, tapi dipanaskan sampai meleleh, kemudian dipanaskan terus sampai mendidih. Itu diperlukan suhu yang sangat tinggi. Yang keempat, mudah larut dalam air ya, atau pelarut polar, tapi tidak larut dalam pelarut non-polar. Kemudian yang kelima, larutan dan lelehannya dapat menghantarkan listrik,
tetapi padatannya tidak dapat menghantarkan listrik. Itu senyawa atau sifat-sifat dari senyawa ion. Nah, ini tugas yang harus dikerjakan ya. Soalnya adalah untuk setiap pasangan unsur berikut tentukan rumus kimia senyawa yang dapat terbentuk dan gambarkan prosesnya. Ya, jadi Al dengan F, Na dengan O, rumusnya jadi apa? Contohnya seperti tadi Na dengan Cl jadi NaCl, Mg dengan Cl2 jadi MgCl2 ya. Prosesnya itu nanti digambar si lambang Lewisnya. Na melepaskan misalkan ke Cl pakai tanda panah. Jadi diganti animasi yang tadi melepaskan itu dengan tanda panah saja. Nah, pertemuan hari ini dicukupkan. Nanti bertemu lagi di materi berikutnya yaitu tentang ikatan kovalen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.